Halo, Om Solihin. Halo, malam Mas Peter. Ya, Gimana kabarnya? kabarnya baik-baik. Mantap kayaknya. Wih, keren. Muka saya mana nih? Belum nongol aja. Belum kelihatan. Simsalabim. Yeah. Oi. Tak Oh, dah. mantap nih di rumah atau di mana nih? Ini lagi di rumah. Di rumah ya. Siap, siap. Minggu Keren, ini keren. saya berpadat banget nih dari Full. Senin workshop hari Selasa PHP online learning, Rabu online learning, Kamis workshop, Jumat online learning lagi. Wah, hari Minggu saya Empat full kali ya masuk berarti minggu ini ya? Empat kali ya? Tiga PHP kali atau empat audio kali minggu ini? 3 kali. Tiga ya? Luar 3 kali. biasa. Keren, keren lah. Keren. Iya, iya, ini lama nggak ketemu Om Solihin nih. Alas, di Iya, mana sekarang? benar. Iya. Oh, Ya masih lah, masih sama lah di Budi Luhur. di Luhur ya. Masih di Ciledug, yoi. Ciledug. Siap, Tren, siap. tren kampus ya, kampus. Gimana, sehat Mas Peter? Oh, sehat-sehat. Ya, kan saya Ah, habis celaka bulan iya Maret, makanya waktu bulan itu gimana sih ceritanya? ya biasalah terlalu pembalap sih saya jadi ngebut terus Buset. nabrak nabrak mobil akhirnya masuk rumah sakit. Ah, Udah gitu ya udah karena saya sudah di rumah sakit sekalian WFA jadinya keterusan di kebetahan saya di terusan rumah keterusan jadi udah jarang kebetulan ke di rumah kantor ya. saya sekarang malah terus mengisi kesibukan di Iya, rumah mau iya, ngapain ya begini ini saya banyak banyak bikin online learning jadinya itu benar, benar, penyebabnya. benar. Iya, malah Ya, malah banyak inilah, banyak banyak berbagi. Asik. banyak berbagi Iya. ya. Ya, salah satu yang saya syukuri dari pandemi ini ya yaitu banyak konten kreator baru lah gitu kan ya. Banyak konten-konten menarik baru di YouTube lah, di mana lah webinar hampir yang dulu tidak mungkin lah ada webinar itu diikuti oleh orang dari Papua, dari mana gitu. Sekarang udah Hmm, tinggal buka aja gitu kan ya. Oh, dari mana-mana bisa iya. ikutan. Nah, itu Pembelajaran di kampus juga uh, otomatis online ya. ya online juga gitu kan ya itu. Ya. Ini nanti gimana ini? Kita ngobrol-ngobrol aja atau saya perlu Eh, paparan dulu nih? Asik. Oh, bebas, bebas. Tapi prinsipnya sih memang Bebas. formatnya 40 ya. Kita biasanya 1 jam atau 1,5 jam, tergantung topik sih biasanya. Oke, siap. Kalau panjang pun nggak apa-apa, Nah, kalau pendek pun nggak apa-apa. ya, Biasanya sih ya, siap, sedikit. siap, siap. Ada tanya jawab nanti, ada tanya jawab. Jadi nanti saya akan bacain, tanyain Oke, tanya jawab. siap, siap. Ini Jadi saya yang juga di lagi Zoom sambil. ini cuma Ya. saya sama Om Solihin doang yang di Zoom, tapi di Oke, Facebook sekarang oh, sudah ada 46 sekarang. iya, 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 siap, 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 siap. Nah, Jadi audiens audiens PHP ID online learning ini memang rata-rata di 50 sampai 100 orang. Kemarin sampai 90. iya, iya, iya. Mhm. Kalau Ya, saya kalau lihat waktu kemarin yang Darsono ya kemarin ya? Om Bukan Darsono ya, yang tuh, ya Om Darsono Darsono yang yang si itu sempat sempat ini ya ya sempat masuk sebentar. Oke, banyak wah yang ini ada Mas Teguh Prasandi juga nih. Malam Mas Teguh. Ah, Eh, sudah Dia masih di sudah ada. sekarang di Binus ya. Oh, udah di binus dia. Oh, aduh, jangan lupa Ya. kacang sama kulitnya ini Mas Teguh nih mesti ini nih. Terakhir ketemu di Semarang, terus habis itu ke Budi Luhur, sekarang di Binusnya. Sukses lah, yang penting dimanapun oke lah. Hmm. Siap, siap. Wah, lu ada Raka, Adi Nugroho. Wah, halo Pak dosen, zaman SMK dulu webnya jadi referensi utama saya belajar. Oh iyalah, Pak Solihin sudah lama banget memang. Yes. Waktu itu Om
Solihin bikin apa ya? Belajar tuh zaman dulu, web zaman dulu. Oh, enggak sih ya, saya paling sharing-sharing di web ahmadtim.net aja. Ya, buku-buku gratis saya taruh di situ. Bukan buku gratis ya. Ya memang ya materi-materi kuliah lah yang dasar-dasar lah. Saya taruh di situ. Nah, Seingat ini saya gara-gara buku pandemi. punya Iya, Om buku Solihin yang PHP. pertama tuh yang laku keras itu yang apa ya? PHP Ya, apa ya, ya, gitu. ya. Iya, PHP, pemrograman web Yes. dengan PHP, ya. Itu ya lumayan lah sih dulu bisa berapa kali cetak gitu. Bakal cetak ya makanya itu. Saya juga tak kenalnya Om Mm-mm. Solihin dari buku itu. Wah, akhirnya ketemu Ya, langsung. Wah, senang banget kayaknya newbie ketemu master. iya, nggak master justru bermainnya kita di yang gampang-gampang gitu. Iya, Ya, kali ini kayaknya Om ya, Mas Solihin bawa topiknya lumayan menarik ini, machine learning nih wah, kayaknya. eh, iya kebetulan semester lalu ngajar ngajar itu, jadi ya sedikit-dikit agak ngelirik juga gitu kan. Iya, Nyoba-nyoba lah ya walaupun mungkin masih belajar juga, masih iya. belajar. Ya baik, sudah jam 7 kita akan mulai. Biasanya saya akan membuka Boleh, dulu boleh, nanti boleh. masuk sesi Silakan, presentasi. silakan, silakan, silakan. Baik, selamat malam semua teman-teman PHP Indonesia dari seluruh dunia yang sudah hadir di PHP ID Online Learning yang ke-55. Urutannya agak agak Kocok. berloncat-loncat karena kebetulan Loncat. ke pemateri yang dihubungi itu confirmnya itu tanggalnya bisa beda-beda jadi cukup loncat-loncat tapi it's okay, nggak Ya. masalah, yang penting ada nomornya. Nah, malam hari ini di PHPAD Online Learning yang ke-55 kita kedatangan tamu luar biasa yang saya lama kenal, kita udah sering sih dulu beberapa tahun yang lalu. Senang banget deh ada Om Mat Solihin. Beliau adalah dosen di mana, saya lupa, Nusa Universitas Budi apa, Luhur. Budi Luhur ya, Budi Universitas Luhur di Budi Luhur. Ya, Universitas Budi Luhur di di Ciledug, Ciledug sana. Iya. Jakarta Selatan. Ya. Saya juga PHP Indonesia pernah meminjam tempatnya beberapa kali di sana. Sekarang Ya. pandemi aja jadi jadi nggak bisa pakai-pakai lagi. Betul, betul. Ya, Nah, siap. malam hari ini kita akan bicara topik mengenai machine learning di lingkungan PHP. Ini memang agak menarik karena memang banyak orang yang tahu bahwa machine learning itu mungkin tidak bisa jalan di PHP, tapi ternyata Solihin membuktikan bahwa itu bisa saja dipakai. So, teman-teman yang mau lebih mendalami dunia data science, data engineering, bisnis analitik dengan PHP, wajib ikut online learning kali ini. Nah, formatnya seperti biasa, kita akan mulai dengan presentasi selama kurang lebih ya 40 sampai 1 jam pun kadang orang juga betah aja. So, no problem, kita ikutin aja flow-nya. Siap. Nanti setelah presentasi kita akan ada tanya jawab, dan seperti biasa sebelum kita mulai, PHPAD Online Learning ini disponsori oleh Codpolitan sebagai media pembelajaran online dan rumah komunitas yang sama-sama ada di Bandung sebagai tempat merchandise custom. Senang banget kita disupport sama dua sponsor ini, dan saya masih juga mengundang teman-teman sponsor yang lain kalau mau gabung boleh. Yang PHPAD Online Learning ini akan terus dilaksanakan. Dan baiklah, demikian perkenalan dari saya dan kita akan segera masuk dalam sesi. Waktu dan tempat saya silakan ke Soleh. Silakan. Oh, belum sharing Oke. session, tunggu sebentar ya. Mau Ya, saya iya ya, siap. ya, sebentar. Iya. Bisa kayaknya mesti bisa. Yes. Oke. Sudah terlihat ya? Ya, mantap. Sudah. Ya. Ya, oke. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan suara saya juga terdengar jelas gitu kan ya. Ya, teman-teman semua, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua.
Pada malam hari ini satu kebahagiaan tersendiri gitu kan ya, bisa ya berjumpa dalam satu ruang ya, walaupun ruang maya gitu kan ya, dengan Om Peter gitu kan ya. Ini ya pakarnya PHP Indonesia lah gitu kan ya, yang dulu beberapa kali kita ketemu, beberapa kali kita juga kerjasama ya, sempat juga ke Budi Luhur gitu kan ya. Dulu kalau nggak salah kita ada acara seminar juga gitu kan ya. Eh, dengan PHP ID ini cukup apresiat lah saya gitu kan ya, karena terbukti aja tahun 2020 gitu kan ya, di tengah orang mungkin ya menghadapi pandemi yang mungkin nggak tahu kapan berakhirnya gitu. Tapi mampu menginisiasi sebuah seminar online yang boleh dibilang diadakan rutin, bisa tiap minggu gitu kan ya, karena ini seri ke-55. Kalau dulu di awal di tahun 2020 berarti ya kurang lebih setiap minggu ada gitu kan ya. Luar biasa sekali gitu kan ya. Salut untuk Om Peter, dan mudah-mudahan teman-teman PHP Indonesia juga senantiasa dalam keadaan sehat dan walafiat gitu kan ya. Amin. Baik, kita formatnya santai gitu kan ya. Jadi hari ini mungkin lebih banyak sharing dan diskusi kali ya. Saya memberanikan diri gitu kan ya, walaupun saya juga masih belajar ya, untuk mengangkat topik yang ya kelihatan berat, tapi mudah-mudahan sih nanti tidak seberat yang judulnya gitu kan ya, mengenai machine learning gitu kan ya. Ini saya kira lagi populer saat ini ya, terkait dengan machine learning, dan teman-temannya juga ya, ada deep learning, ada AI, ada mungkin ada big data dan sebagainya gitu kan ya. Ini saya beranikan diri, saya sandingkan dengan PHP gitu kan ya. Ya, karena memang yang adain PHP ID ya dengan PHP gitu kan. Kalau yang adain Python ID ya dengan Python. Oke, tapi kita lihatlah nanti seperti apa gitu kan machine learning ini kalau kita sandingkan dengan PHP gitu kan ya. Apakah lingkungan PHP ini mampu untuk memproses beberapa algoritma terkait dengan machine learning, kita akan coba lihat. Baik, pengantarnya teman-teman semua, sedikit gitu kan ya. Saya adalah dosen di Universitas Budi Luhur. Mungkin banyak orang yang teman-teman yang juga sudah pernah ketemu dengan saya, baik secara online maupun offline. Ya, saat ini juga alhamdulillah masih aktif mengajar, walaupun ya masih ngajar online juga gitu kan ya, karena kondisi pandemi. Kangen juga sebenarnya ngajar langsung di kelas gitu kan ya, karena memang tetap ada rasa kangen untuk bisa bersentuhan langsung dengan mahasiswa gitu kan ya. Baik, saya awali dengan artificial intelligence itu apa, karena nanti ada kaitannya dengan kesana tentunya gitu kan ya. Menurut literatur AI yang banyak dipakai di perguruan tinggi dari Russell dan Norvig, AI itu bisa diartikan secara sederhana adalah satu usaha untuk mendesain dan membangun gitu kan sebuah intelligent agent gitu kan ya, yang mampu mempersepsikan atau menerima inputan dari environment, kemudian memprosesnya, lalu bisa menghasilkan atau menghasilkan action gitu kan ya, yang berefek pada environment tersebut. Artinya ada interaksi di sana antara intelligent agent ya. Intelligent agent ini bisa berupa software, bisa berupa hardware, bisa berupa intinya komputer lah gitu kan ya, yang mampu berinteraksi dengan lingkungan secara aktif gitu kan ya. Nah, dari AI ini sekarang ilmunya sudah sangat berkembang sekali ya teman-teman semua gitu kan ya, sudah sangat berkembang dan sudah sangat luas. Tidak ada satu keilmuan yang di AI yang murni memang ilmu dasar ya. Hampir semua itu sudah kolaborasi ya, kolaborasi ilmu. AI kalau misalnya katakanlah digabungkan dengan ilmu terkait dengan kamera, terkait dengan visual, itu bisa jadi masuk ke dalam computer vision gitu kan ya. AI kalau misalnya digabungkan dengan ilmu bahasa, nanti akan masuk ke dalam natural language processing dan sebagainya gitu kan ya. Termasuk juga machine learning gitu kan ya. Machine learning ini juga bagian dari AI ternyata. Ya, jadi AI itu kalau bicara AI ini adalah semua teknik yang memungkinkan komputer itu ia bekerja, berpikir seperti halnya manusia itu berpikir. Secara mudahnya begitu. Nah, sedangkan machine learning ini lebih bicara pada teknik
yang memungkinkan komputer itu untuk belajar, ya, untuk belajar, untuk memproses informasi dan nanti akan menghasilkan action tertentu. Nah ini artinya subset ya, machine learning adalah subset dari AI. Selanjutnya nanti ada deep learning. Deep learning ini subset juga dari machine learning yang mana ya tentunya bagian dari AI ya. Kalau deep learning ini pembelajarannya lebih kompleks lah gitu ya. Pembelajarannya lebih kompleks ya karena dia memang sifatnya multi layer neural network gitu kan ya. Kita akan fokus pada mungkin terkait dengan machine learning nantinya. Baik, iya, ini sebagai introduction juga gitu kan ya. Beberapa awal Januari kemarin saya share video di YouTube gitu kan ya mengenai beberapa teknologi yang cukup populer ya, yang di tahun 2021 ini juga kemungkinan besar akan berkembang cukup pesat gitu kan ya. Yang pertama ada robotic process automation. Ini merupakan proses-proses otomasi yang memang berbasis pada AI. Contoh sederhananya kayak semacam mesin penjawab otomatis untuk email customer misalnya gitu kan ya. Tapi ya berdasarkan keperluannya si customer itu akan ada menjawab otomatis, kemudian kayak chatbot gitu kan ya, itu juga akan berkembang sekali ya. Banyak sekali intinya teknologi yang memungkinkan karena sekarang didorong oleh pandemi ya, tentunya banyak teknologi yang terdorong untuk agar tidak bersentuhan atau touchless teknologi gitu kan ya, mengurangi sentuhan, mengurangi interaksi secara langsung gitu kan, artinya otomasi pada akhirnya, otomasi ya. Itu banyak berkembang gitu kan ya. Ada chatbot, ada tadi ya natural language processing ya, kemudian di bidang kesehatan gitu kan ya. Kita seperti kita tahu gitu kan ya, dari salah satu universitas gitu kan ya, di UGM itu juga ada inovasi seperti Genus gitu kan ya, yang bisa melakukan screening untuk COVID dan sebagainya gitu kan ya. Itu rata-rata semuanya memang berbasis pada AI gitu kan ya. Ini beberapa teknologi yang sering yang akan muncul lah, yang akan populer di tahun ini. Termasuk juga karena meningkatnya aktivitas digital, maka ini yang saya kira peluang sebenarnya teman-teman yang suka security atau keamanan gitu kan ya. Faktanya setelah pandemi ini saya baca satu statistik gitu kan, sekitar 600% kejahatan itu meningkat gitu ya, kejahatan digital ya, cyber crime itu meningkat sekitar 600%. Kenapa? Karena aktivitas digital juga meningkat. Ini butuh penanganan atau butuh preventif dari kita orang IT gitu kan ya, yang dalam hal ini salah satunya adalah berbasis pada AI gitu kan ya, bagaimana mendeteksi adanya kecurangan, adanya intruder dan sebagainya, itu penting untuk kita wujudkan gitu kan ya. Baik, apa itu machine learning gitu kan ya? Secara pengertiannya, machine learning itu ya intinya tadi ya, kemampuan mesin itu untuk bisa meniru kecerdasan si manusia, bisa belajar lah gitu kan ya. Memungkinkan mesin itu bisa belajar seperti halnya manusia gitu kan ya. Nah, walaupun mungkin dengan keterbatasan-keterbatasan tertentu gitu kan ya. Kalau kita makin belajar machine learning itu, kalau bagi saya pribadi itu malah makin membuktikan bahwa manusia ini benar-benar satu mesin yang sempurna gitu kan ya, terutama dalam proses pembelajaran gitu kan ya. Betapa susahnya kita ngajarin mesin itu untuk katakanlah mengenali objek gitu kan ya. Itu juga tidak gampang ternyata gitu kan ya. Butuh sekian penelitian, sekian ratus penelitian untuk mengenali apa itu mobil apa gitu kan ya. Ini termasuk kendaraan apa dan sebagainya gitu kan ya. Nah, tapi manusia itu bisa mengenali itu dengan mudah. Ya, face recognition gitu kan saat ini sudah cukup bagus algoritmanya, bisa di angka 98% atau lebih gitu kan ya, algoritma. Tapi itu juga prosesnya nggak sebentar gitu kan ya, itu butuh penelitian yang panjang gitu kan ya. Dan itu masih banyak kelemahan. Tapi manusia bisa mengenali wajah seseorang gitu kan ya, yang bahkan mungkin dari jauh pun juga bisa langsung ketahuan gitu kan ya, ini siapa yang datang dan sebagainya gitu kan ya, karena manusia sangat
canggih lah gitu kan ya dalam proses pembelajaran. Tapi itu semua kita mencoba tiru gitu kan ya beberapa proses pembelajaran itu ke dalam bentuk komputer gitu kan ya. Intinya machine learning adalah demikian, meniru bagaimana manusia itu mempelajari sesuatu. Baik. Nah, selanjutnya terkait dengan ini ada beberapa algoritma yang sering muncul gitu ya kalau kita bicara machine learning gitu kan ya. Dari mulai yang mungkin basic atau yang dasar gitu kan ya, supervised learning, unsupervised learning, ada berkembang lagi reinforcement learning, ada deep learning yang terakhir yang populer gitu kan ya. Nah, di supervised learning mungkin sering dengar kita gitu kan algoritma decision tree, C45, naive bayes classifier gitu kan ya. Ada KNN ya, K-nearest network gitu kan ya. Kemudian ada ANN, artificial neural network, ada SVM, linear regression, CART dan sebagainya gitu kan ya. Supervised learning ini biasanya merupakan algoritma yang kita membutuhkan data yang tersupervisi atau diajari oleh manusia. Ada campur tangan lah gitu ya, ada campur tangan kita sebagai manusia untuk ngajarin komputer gitu ya, untuk ngasih tahu benda ini itu termasuk apa ya. Kemudian kalau datanya seperti ini termasuk apa. Jadi termasuk apanya itu diajari oleh manusia. Itu kategori supervised learning. Sedangkan unsupervised learning ini adalah pembelajaran yang tanpa campur tangan manusia atau tanpa campur tangan lingkungan lah gitu manusia utamanya. Ya, jadi ini ada data ya, si algoritma itu bisa menggali ini data ini nanti ada knowledge nggak di sana gitu kan ya, ada pengetahuan nggak di sana yang bisa digali. Contoh algoritma untuk a priori, untuk clustering gitu kan ya, seperti K-means, K-medoid, DB-scan itu clustering gitu kan ya. Itu mencoba menggali dari data itu, kalau misalnya ingin dibagi menjadi 5 misalnya gitu kan, maka mana aja data yang masuk ke dalam kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya itu algoritma itu yang bekerja, melakukan perbandingan, melakukan perhitungan dan sebagainya sehingga nanti terkelompokkan itu dengan baik gitu kan ya. Utamanya algoritma clustering ada di sana. Lalu kalau reinforcement learning ini lebih ke arah pembelajaran yang memang kalau gampangnya itu adalah trial and error gitu kan ya. Trial and error tapi mencoba untuk mencari solusi yang optimal. Contohnya seperti algoritma genetika gitu kan ya, biasanya dalam proses penjadwalan gitu kan ya. Katakanlah misalnya ada penjadwalan di kampus atau di sekolah gitu kan ya. Itu kan kita punya ruangan, punya dosen atau punya guru, kemudian punya mata kuliah dan sebagainya. Nah, itu bisa digenerate tuh penjadwalannya itu dengan algoritma tertentu ya, sehingga nanti diperoleh penjadwalan yang optimal, yang minim bentrok, yang tidak ada dosen yang bentrok, yang tidak ada kelas yang bentrok dan sebagainya gitu kan ya. Itu genetic algorithm gitu kan ya. Kemudian sekarang populer dengan deep learning gitu kan ya. Ini algoritma lebih lanjut yang lebih kompleks lagi. Secara teoritis agak sulit kalau misalnya kita mau menggambarkan deep learning prosesnya secara manual. Karena memang itu membutuhkan komputasi yang cukup kompleks gitu kan ya. Kalau yang awal-awal misalnya decision tree kita pakai pelajari prosesnya bisa gitu kan. Tapi kalau di deep learning kita lebih banyak keserahkan ke komputer untuk menentukan sesuatu atau mempelajari sesuatu. Oke, itu terkait dengan beberapa algoritma. Nanti mungkin kita akan coba bahas sedikit ya. Nah, pembelajaran itu juga berkembang gitu kan ya. Ini learning evolution ya, yang mana nanti diikuti oleh tadi ya algoritmanya itu juga berkembang gitu kan ya. Learning evolution pertama mungkin dulu kita menggunakan rule base gitu kan ya, dari input kemudian nanti menghasilkan satu rules tertentu gitu kan ya. Ini jika katakanlah jika ada kasus begini maka begini, jika ada kasus seperti ini maka begitu, itu namanya rules gitu ya, if then else. Ya, awalnya kan kita begitu ya, algoritma cuman bisa kalau ada if then else. Ya. Nah kemudian berkembang menjadi machine learning gitu kan ya, yaitu ada fitur-fitur
ya yang mungkin didesain oleh manusia, didesain secara manual gitu ya, tapi yang mempelajari fitur itu, hubungan antar fitur, hubungan antar atribut itu dipelajari oleh mesin. Ada proses learning di sana. Maka itu sudah dianggap sebagai machine learning. Jadi tidak harus gitu ya, atributnya itu otomatis diambil ya. Bisa jadi atributnya itu dihasilkan secara manual gitu kan ya, datanya diolah secara manual, berikutnya nanti baru dianalisis melalui algoritma learning. Ini klasik machine learning. Nah, kalau bicara otomatis, atribut yang otomatis, maka itu sudah masuk ke dalam representative learning. Ya, artinya fitur itu diekstraksi atau di-generate secara otomatis, kemudian ada proses learning juga di sana. Nah, sedangkan deep learning itu yang bertumpuk itu adalah proses tadi ekstraksi fiturnya itu dilakukan benar-benar secara otomatis dan terus menerus gitu, sehingga nanti menghasilkan hasil output yang optimal. Jadi ada proses optimasi di sana gitu ya, dalam konsep deep learning gitu ya. Nah, untuk hari ini kita mungkin lebih banyak membahas ke yang klasik machine learning gitu ya. Artinya nanti kita coba demokan ada beberapa dataset, kemudian masuk ke dalam pembelajaran atau learning, lalu nanti menghasilkan sesuatu gitu ya. Baik, ini mungkin perlu kita pahami juga gitu ya, machine learning system deployment gitu ya. Artinya secara umum ya, life cycle dari sebuah sistem berbasis machine learning itu selalu berangkat dari data, dari raw data gitu kan ya. Nah, data ini bisa apa saja ya, bisa data teks, bisa data multimedia, bisa data database yang ada di database dan sebagainya ya. Nah, raw data itu biasanya membutuhkan preprocessing data biasanya gitu ya. Artinya dari raw data tadi nanti tidak semuanya bisa diambil. Contoh misalnya kita mau mendeteksi seorang mahasiswa dia kira-kira akan lulus tepat waktu atau tidak gitu ya. Tentu data yang dimiliki bisa banyak. Nah, apakah atribut itu dipakai semua dari data mahasiswa? Belum tentu ya. Nah, itu nanti ada proses namanya preprocessing. Ada data yang dihapus, ada data yang mungkin diabaikan, atau ada data yang mungkin bahkan ditambahkan atau diagregasi dan sebagainya. Nah, dari data preprocessing nanti kita akan mendapatkan dataset. Ya. Dataset ini biasanya adalah data yang memang sudah siap. Ya. Dalam proses learning atau machine learning itu kalau itu supervised, maka di situ ada dua komponen. Yang pertama adalah data atau kolom-kolom yang sifatnya atribut gitu ya, yang bersifat sebagai atribut ya, atau fitur ya. Kemudian ada data atau kolom yang nanti bersifat kelas, yang menjadi kelas atau menjadi target gitu ya. Nah, dari dataset itu biasanya karena kita dalam machine learning kita membutuhkan nanti pengujian terkait dengan performa dari machine learning, biasanya akan kita bagi menjadi dua bagian. Pertama untuk data training dan juga data testing. Komposisinya bagaimana? Komposisinya tergantung dari nanti teknik yang dilakukan oleh peneliti gitu ya, tergantung juga nanti dari data, komposisi data. Tapi ada yang banyak yang bilang data training itu 80%, testing 20%, boleh. Atau data training 70%, testing 30%, silahkan gitu kan ya. Bahkan ada penelitian yang justru malah data trainingnya lebih sedikit dibanding data testing gitu kan ya. Itu nggak masalah gitu kan ya, cari ibaratnya komposisi yang optimal gitu kan ya. Intinya sih dalam machine learning itu semakin banyak data training itu maka semakin valid ya, hasilnya itu semakin valid ya. Oke, lanjut ya. Dari data training tadi kemudian kita lakukan learning. Nah, algoritma berperan di sini. Melakukan learning atau training atau pemodelan gitu ya, itu istilah-istilah yang kurang lebih sama gitu ya. Sehingga nanti dihasilkan satu model atau rules. Ya. Kalau kita menggunakan misalnya algoritma decision tree, maka dia hasilnya rules-nya itu dalam bentuk tree. Ya. Kalau kita menggunakan kayak KNN atau naive Bayes, nanti ya rules-nya ya berupa semacam statistik atau angka-angka tertentu gitu kan ya.
Oke, nah dari rules itu kemudian kita bangun ya, biasanya dibangun sistem deployment-nya gitu ya, semacam sistem atau aplikasi lah gitu ya, untuk menguji data testing tadi, dari data testing tadi diuji menggunakan rules tadi, sehingga nanti ketemulah performance dari machine learning tersebut, apakah akurasinya berapa gitu kan ya, ataukah nanti performance dari sisi bisa memprediksikan dengan tepat atau tidak, bisa mengklasifikasikan dengan tepat atau tidak, dan seterusnya. Ya, itu kurang lebih terkait dengan machine learning system deployment secara umum. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya. Nah, lalu bagaimana dengan PHP gitu kan ya? ML dengan PHP dibacanya mungkin jangan begitu kali ya, machine learning dengan PHP gitu. Nanti asumsinya lain biasanya. Oke, machine learning dengan PHP ya kita bisa bangun sendiri gitu kan ya, dengan native gitu kan ya. Beberapa teman-teman misalnya algoritma sederhana seperti KNN, naive Bayes ya, selama kita mempelajari prosesnya ya maka kita bisa bangun harusnya gitu kan ya, selama dia ada algoritmanya, ada prosesnya, maka kita bisa bangun itu secara dari nol lah gitu kan ya, from scratch gitu kan ya, kita bisa bangun itu gitu kan ya. Dan masalah mampu atau tidak, saya kira PHP sih untuk proses mengikuti algoritma itu pasti mampu. Nah, nanti tinggal masalah efektif atau tidak itu urusan nanti masalah data gitu kan ya. Karena semakin besar data biasanya akan semakin membutuhkan optimasi. Nah, kalau yang nggak mau repot ya bisa pakai library gitu kan ya. Dua yang ya, menurut saya cukup perkembangannya cukup bagus dan cukup lengkap gitu adalah yang pertama adalah PHP ML, PHP Machine Learning, dan juga yang kedua adalah Rubix ML gitu kan ya. Ini dua library yang menurut saya cukup lengkap gitu kan ya, dan saya rekomendasikan juga untuk teman-teman yang memang ya ingin cepat lah gitu kan ya, tanpa perlu mungkin harus membangun dari nol, kita bisa menggunakan dua library ini gitu kan ya. Oke, kita bahas satu persatu gitu. PHP ML ini requirement-nya adalah PHP 7.1 gitu kan ya. Bisa di-download di phpml.readdocs.io gitu kan ya, atau dicarilah di internet ya, secara gratis. Kalau nggak mau repot bisa pakai Composer gitu kan ya, tinggal satu line perintah satu baris sudah langsung terinstall atau terdownload secara utuh gitu kan ya. Ini kelebihannya menurut saya sih cukup sederhana, dan bagi pemula tidak sulit untuk memahami alur algoritma dan juga penggunaannya ya, simpel gitu kan ya. Lengkap juga ya untuk proses algoritma yang tadi disebut di atas gitu kan ya, dari mulai yang sederhana KNN, naive Bayes gitu kan ya, hingga neural network juga sepertinya ada algoritma MLP di sana gitu kan ya. Juga ada beberapa fitur seperti cross validation, kemudian fitur extraction itu juga ada di situ gitu kan ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa demokan beberapa program untuk yang menggunakan PHP ML ini. Ini contoh-contoh sederhananya gitu kan ya. Jadi kita tinggal panggil classifier-nya gitu kan ya. Misalnya pakai KNN gitu kan ya. Ini kalau klasifikasi. Ya, kemudian datanya diformat dalam bentuk array gitu kan ya. Labelnya ini targetnya, lalu dipanggil classifier itu, kita train, lalu kita prediksikan. Ya, nanti hasilnya apa gitu kan ya. Di sini predik itu melakukan testing lah gitu kan ya. Jadi kalau ada data 13 ini labelnya A, 14 labelnya A, 24 labelnya A, 31 labelnya B, dan seterusnya. Ini adalah data training tadi gitu kan ya. Ini yang disebut sebagai supervised tadi. Jadi kita sudah melabeli data. Jadi sudah mengklasifikasikan data bahwa kalau 13 itu A, kalau 14 itu A, dan seterusnya. Nah, ini namanya supervised. Nah, selanjutnya dari ini kita tahu ada data baru nih 32. Nah, 32 ini masuk A atau masuk B ya? Gitu ya. Di sini nggak ada nih gitu ya. 32 itu nggak ada, kombinasinya nggak ada. Nah, ini lebih dekat masuk yang mana gitu ya. Ternyata setelah dipredik, setelah ditrain tadi ya dari data ini keluarannya adalah B.
Jadi sesimpel 5 atau 6 baris ini gitu kan ya untuk mengimplementasikan algoritma KNN, klasifikasi KNN. Ya tentunya nanti bertambah kompleksitas pada saat atributnya banyak dan sebagainya. Oke, nah apa saja algoritma yang disupport oleh si PHP-ML ini gitu ya. Di sana ada association rules mining seperti a priori, ada yang klasifikasi, ada KNN, SVG, ada naive Bayes, ya, regresi ini biasanya untuk estimasi atau prediksi, ada least square, ada SVR, clustering kita punya K-means, DB-scan, kemudian untuk pengukuran kita bisa menghitung akurasi, conversion metric, ya dan sebagainya. Lalu di neural network ada MLP gitu kan ya, cross validation kita juga di situ juga tersedia dan sebagainya gitu kan ya. Beberapa dataset juga sudah tersedia, jadi kita tinggal panggil, ada namanya Iris, Wine sama Glass gitu kan ya. Nanti kita cobalah gitu kan ya. Oke, yang kedua Rubik ML. Ya, Rubik ML ini menurut saya lebih lengkap, jauh lebih lengkap dari machine learning atau PHP-ML tadi gitu kan ya. Dan dia bisa dikolaborasikan dengan TensorFlow gitu kan ya. Nah, tapi saya belum explore terlalu jauh untuk Rubik's ML gitu kan ya. Cukup ini ya, cukup menjanjikan ya. Hanya saja mungkin karena relatif baru dibanding PHP-ML, secara contoh atau sampelnya itu masih terbatas. Jadi untuk pemula saran saya lebih baik mulai dari PHP-ML, nanti baru kita bisa naik atau mungkin bisa beralih ke Rubik's ML kalau untuk proses yang lebih besar gitu ya, atau yang lebih kompleks. Ini juga sebenarnya tidak terlalu rumit juga gitu kan ya, karena contoh yang klasifikasi yang sama kayak tadi KNN ya, kita tinggal ambil datasetnya, kemudian kita di situ sudah ada fungsi untuk memecah dataset itu jadi data training dan testing, lalu kita pakai KNN misalnya dengan K3, lalu kita train dan kita bisa langsung predik gitu ya. Ya sama ya, kurang lebih sama seperti yang di PHP-ML tadi gitu ya. Oke, ini contohnya. Kemudian di situ ada example yang agak kompleks ya di PHP-ML. Silakan bisa nanti di websitenya Rubik ML, sorry. Ya ada 10 contoh dari mulai klasterisasi warna, rekognisi atau pengenalan citra, ya human activity recognizer, klasifikasi bunga iris gitu kan ya, kemudian rekognisi terkait dengan handwrite ya, handwrite digit gitu dan tulisan tangan, hingga sentimen analisis gitu kan ya. Sentimen analisis juga sudah tersedia fungsinya, jadi kita tinggal panggil ya dan datanya. Kalau nggak salah juga ada demonya juga di ininya apa namanya di situs library ini. Baik, nah kalau secara umum gitu kan ya, untuk ranah implementasi di lapangan gitu kan ya, mungkin PHP-ML dan juga Rubik ML ini cocok buat teman-teman yang lagi skripsi atau tesis kali ya, karena apa, biasanya datanya belum terlalu banyak, ya belum terlalu banyak, artinya mungkin datanya masih di angka ribuan atau bahkan mungkin jutaan, saya kira masih mampu gitu ya. Tapi kalau sudah datanya sudah sampai bergiga-giga, itu agak sulit ya bisa menghandle ya. Bukan karena algoritmanya, tapi mungkin karena lingkungan PHP-nya yang mungkin terbatas gitu ya. Nah, beberapa contoh ini, yang pertama semester lalu ya, saya membimbing mahasiswa, dia melakukan klasterisasi pakai K-means gitu kan ya. Itu ini juga saya arahkan udah pakai PHP aja gitu kan ya, dan ya alhamdulillahnya lulus gitu kan ya. Kemudian yang kedua linear regression ini juga pakai PHP gitu kan ya, dan lancar-lancar saja gitu kan ya. Untuk data yang mungkin tidak terlalu besar gitu kan ya, karena memang masih ranah prototype atau uji coba gitu kan ya. Untuk skripsi dan tesis kan datanya biasanya tidak terlalu banyak gitu kan ya. Oke, nah sebelum kita beralih ke ngobrol terkait dengan codingnya gitu kan ya, mungkin
Ini quote terakhir lah gitu ya di slide ini gitu ya. Saya selesaikan saja gitu ya. Intinya sih mungkin PHP bukan solusi yang terbaik ya. Artinya terkait dengan machine learning ini bukan rekomendasi terbaik lah gitu ya. Karena orang pasti sepakat gitu dan saat ini ya sepakat itu Python itu cukup populer dan juga cukup powerful ya untuk menangani proses machine learning. Tapi setidaknya itu tadi gitu kan ya, ada kalanya solusi itu bukan yang harus kita ambil itu bukan tidak selalu membutuhkan tools atau metode yang canggih, hebat atau terbaru gitu kan ya. Tapi solusi terbaik adalah yang fit dengan yang sesuai dengan permasalahan. Ya, sesuai dengan permasalahan yang ingin kita selesaikan gitu kan ya. Kalau datanya masih kuat ya di handle dengan PHP, kenapa tidak gitu kan ya. Kalau hanya untuk mungkin segmentasi customer gitu kan ya, segmentasi pelanggan gitu kan ya, market basket analisis dan sebagainya, saya kira masih mampu gitu kan ya. Tapi kalau udah bicara mungkin deep learning atau analisis citra yang dengan dataset yang besar mungkin tidak terlalu direkomendasikan menggunakan tools PHP ini gitu kan ya. Nah, artinya saya sering analogikan gitu kan ya, kalau kita katakanlah mau menyelesaikan persoalan gitu kan, permasalahan tertentu ya lihat gitu kan ya, solusinya itu kalau permasalahan sederhana ya solusinya ya nggak usah yang hebat-hebat gitu kan ya. Analoginya misalnya kita membeli permen seharga katakanlah 500 perak gitu kan ya, kemudian kita pakai uang 100.000 gitu kan ya, maka mungkin ya bisa nggak bisa gitu kan ya, tapi terlalu banyak kembalian yang harus yang ibaratnya yang harus dikembalikan oleh mungkin yang jualan gitu kan ya. Kan lebih baik kalau kita karena harganya 500 kita kasih 1.000 atau kita kasih 500 pas gitu kan ya. Artinya solusi terbaik adalah yang fit dengan permasalahan. Itu yang terakhir gitu kan ya. Terima kasih gitu kan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya mungkin kita lanjutkan ngobrol-ngobrol terkait dengan coding gitu kan ya. Saya coba tunjukkan beberapa code gitu kan ya. Namun mungkin kalau ada pertanyaan lebih dulu atau mau langsung demo program, ayo gitu kan ya. Saya persilakan Mas Peter. Terima kasih. Oke, tadi memang sudah ada dua pertanyaan yang masuk di komentar, tapi kelihatannya sudah terjawab di presentasi. Jadi pertanyaannya Siap. terkait library yang digunakan PHP untuk membuat machine learning. Tadi kelihatannya sudah disebut PHP ML dan Ya, Rubik's ya. ML itu. Rubik's. Yes. Oke. Oke. Ada library lain lagi ya dengan yang bisa dipakai untuk di PHP? Sejauh ini belum nemu yang ibaratnya yang cukup lengkap ya. Paling terpisah-pisah. Hanya proses untuk misalnya katakanlah proses untuk algoritma A atau algoritma B aja gitu ya. Yang cukup lengkap dan komplit ya dua ini menurut saya gitu ya. Yang cukup lengkap dan komplit PML dan juga Rubik's gitu ya. Kita coba kali ya Om ya beberapa coding kali ya, boleh ya? Boleh. Boleh, oke siap. Saya akan coba tunjukkan beberapa. Tapi maklum ya, karena pemula jadi ini mungkin masih berantakan kali codingnya. Oke, ini kita coba klasifikasi pakai PHP ML ya. Saya show sebentar. Saya show hasilnya dulu. Oke, mudah-mudahan terlihat gitu kan ya. Jadi ini pakai PHP-ML gitu kan ya. Ini saya pakai 3 algoritma, naive Bayes, KNN, sama SVG, support vector classifier gitu kan ya. Misalnya kita naive Bayes dan ini datasetnya adalah iris gitu kan ya.
penting ya buat kita kalau kita mau memproses dataset adalah pemahaman terkait dengan dataset gitu ya. Nah, Iris dataset ini salah satu dataset yang banyak dipakai untuk pembelajaran gitu ya. Ini melakukan klasifikasi bunga anggrek. Iris bunga anggrek ya, ada 3 jenis bunga anggrek yang dari data itu ada sekitar 150 data. Parameternya atau atributnya ada ukuran dari kelopak dan bunga dari AC anggrek itu gitu ya. Katakanlah saya isi dengan 333, nanti kita proses ya. Maka nanti muncul hasil dari klasifikasinya, oh ini adalah virginica gitu ya. 4,3 misalnya 5,1 ini 2,1 2,2 misalnya gitu ya. Nah, nanti apa ya kategorinya? Oh, ternyata virginica dan seterusnya. Nah, kita lihat coba source code programnya apakah susah untuk membuat ini. Yang pertama tentunya kita install library PHP-ML ya, teman-teman semua gitu kan ya. Kalau pakai Composer akan sangat mudah gitu kan kalau sudah terinstall Composer. Kalau tidak ya bisa diunduh manual gitu kan ya library-nya. Nah, kita tinggal import gitu kan ya. Misalnya mau pakai Naive Bayes, mau pakai KNN, mau pakai FVG dan sebagainya. Lalu proses utamanya kita lihat gitu kan ya. Karena di sini saya menggunakan dataset Iris, jadi tidak perlu, sudah ada di PHP-ML, jadi tidak perlu import ya. Nanti mungkin di contoh yang lain saya akan tunjukkan ada beberapa yang kita import gitu kan dari luar. Lalu kemudian dari dataset itu tuh dipisahkan antara label dan juga sampelnya, ya, label dan juga data, atributnya lah gitu ya. Lalu kemudian dari situ tinggal di train nih, ya tinggal dipanggil. Saya classifiernya pakai Naive Bayes untuk yang algoritma pertama, tinggal di train di sana, ya pakai train, kemudian sampel sama label. Lalu di sini hasilnya udah tinggal panggil dengan predict tadi gitu ya, data testingnya itu apa ya sesuai tadi yang sudah diinputkan ya hasilnya nanti tinggal ditampilkan. Sesimpel itu sih gitu ya untuk contoh yang pertama ini gitu ya. Jadi tinggal panggil classifiernya dan juga testingnya. Nah, lalu yang kedua ini masih klasifikasi, tapi saya menggunakan data dari luar gitu kan ya. Klasifikasi kelulusan. Nah, kita proses. Nah, ini biasanya kalau teman-teman apa namanya riset gitu ya, atau mungkin skripsi atau tesis gitu ya, diminta akurasinya berapa sih gitu. Nah, itu kita bisa hitung gitu kan ya, akurasi itu kita uji gitu kan ya, performance-nya dengan namanya confusion matrix gitu kan ya. Saya kasih lihat dulu ininya apa namanya datanya karena memang data pemahaman terkait dengan data itu penting gitu kan ya. Ini adalah data kelulusan. Saya coba buka datasetnya sebentar. Datasetnya mana? Dataset data kelulusan. Oke, mudah-mudahan kebuka. Nah, jadi apa namanya ini sampel data gitu kan ya, sampel data kelulusan mahasiswa. Proses data mentah yang tadi data raw itu kurang lebih seperti ini gitu ya. Mungkin kita punya data, oh ada nama, ada NIM, kemudian jenis kelamin, ada status mahasiswa, ada umur, status nikah, IPS semester 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Dia ternyata lulusnya terlambat. Ya. Si B gitu kan ya dengan data ini ternyata lulusnya terlambat juga dan seterusnya gitu kan ya. Ada juga yang tepat gitu kan ya. Nah, ini namanya target gitu kan ya. Yang mau kita prediksikan itu adalah status kelulusan dia. Untuk misalnya ada data orang lain yang berbeda ya, jenis kelaminnya mungkin pasti ada yang sama gitu kan ya, statusnya juga ada yang sama. Ya, tapi mungkin pola IPS semesternya bisa jadi beda-beda gitu kan ya. Nanti kita prediksikan apakah dia akan lulus tepat waktu atau tidak. Gunanya buat apa ya? Buat notifikasi atau buat mungkin warning di awal gitu ya bahwa
oh iya kalau dia diprediksikan tidak tepat waktu atau mungkin terlambat lulusnya, nanti apa yang harus dilakukan gitu kan ya, apakah akan ada akselerasi pembelajaran dan sebagainya gitu kan ya. Itu contohnya gitu kan ya. Nah, data ini adalah data mentah. Dari data original ini kita lakukan preprocessing. Preprocessing antara lain nama itu kan nggak perlu. Nama itu nggak mempengaruhi kelulusan kan secara umum gitu kan ya. Jadi kita hilangkan saja gitu kan ya. Apa ada gitu kan ya, karena namanya si A gitu jadi dia lulus tepat waktu. Saya kira tidak gitu kan ya. Jadi nama itu kita hilangkan ya. Jenis kelamin kita bisa pakai, status mahasiswa kita bisa pakai, umur bisa kita pakai dan seterusnya. Ini bisa kita lakukan secara manual maupun secara otomatis. Kalau mau secara otomatis nanti ada algoritma tersendiri untuk fitur selection gitu ya. Nah, ini secara manual aja kita bisa lakukan itu. Ya, kita hapus itu, kemudian kita kodifikasi, misalnya tadi nama hilang ya, jenis kelamin kita kodifikasi, katakanlah misalnya yang laki-laki jadi 1, yang perempuan jadi 2, dan seterusnya. Status kita bisa kodifikasi, umur kita tetap, gitu ya, status nikah dan seterusnya, sehingga nanti datanya sudah lebih clean, numerik semua. Apakah boleh Pak masih menggunakan ini namanya data kategorikal. Data kategorikal itu yang ibaratnya teks seperti ini yang mainnya kategori. Kalau data numerik itu ya kayak gini ya, angka gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa juga ya algoritma tertentu menerima data kategorikal gitu ya. Tapi secara umum algoritma akan lebih mudah kalau datanya itu berupa numerik sehingga kita bisa proses itu. Tergantung algoritma yang mau kita pakai. Nah, setelah ini jadi ya kemudian ya kita bisa mungkin sesuai dengan format yang diinginkan. Kayak ini kan kalau memang prosesnya angka, pemisahnya kalau bahasa Indonesia kan pakai koma, kalau ini kan kalau kita prosesnya pakai algoritma biasanya pakai titik gitu kan ya. Nah, itu kita bisa ubah itu gitu kan ya, sehingga nanti datanya kan yang lebih ready adalah yang di sebelah sini. Ini yang nanti akan diimpor tuh di algoritma. Oke, setelah ini siap, kita bisa simpan ke database boleh, ya simpan ke CSV boleh, atau langsung di-read dari Excel juga nggak masalah gitu kan ya. Yang penting ini adalah data trainingnya ada sekitar 300-an ya, sekitar 300 berapa nih? 380 ya. Minus header berarti 379. Oke, baik. Dari data ini tadi saya sudah ubah jadi CSV, lalu kita bisa import ke mesin learning-nya atau ke PHP, ke programnya. Oke, algoritma yang saya pakai KNN. Ya, KNN itu adalah salah satu algoritma yang berbasis pada footing atau tingkat kedekatan dari data. Saya tinggal import ya, sudah ada kelasnya namanya CSV dataset ya, jadi dataset di sana. Nah, dari dataset itu saya mau bagi nih. Saya mau bagi jadi 80%, 20%. 80% untuk data latih, data training, 20% untuk data testing. Ya, dibagi. Nah, cuman kan baginya harus tepat gitu kan, sehingga kita bagi secara random aja. Bagi secara random ya, kemudian stratified random split. Ini artinya setiap kelas itu ada keterwakilannya. Ya, tadi kan ada yang kelasnya terlambat dan juga tepat gitu ya. Data testing itu harus ada keterwakilan dari masing-masing kelas itu, sehingga kita pakai teknik namanya stratified random sampling ya, random split. Ini dibagi komposisinya 80%, 20% dari mana ya, dari sini nih, 0,2 ini 20%. Oke, kemudian dari situ data training maupun data testing itu kita bisa ambil label dan sampelnya, kita bisa pisahkan, sudah ada fungsinya, jadi tinggal panggil. Nah, setelah itu ini proses saja ya, ini mengubah apa ya tadi teksnya itu biar memastikan bahwa itu adalah numerik gitu ya, karena KNN itu meminta numerik ya, KNN itu meminta numerik ya, sehingga saya ubah tuh value-nya jadi numerik. Nah, setelah itu KNN itu kita tinggal panggil kelasnya. Saya menggunakan K5. Ya, K5 itu artinya 5 tetangga terdekat. Jadi konsepnya sederhana KNN itu. Jadi dihitung gitu ya, data yang mau diuji itu dibandingkan dengan data yang ada di dataset, ya, itu paling dekatnya dengan siapa. Ibaratnya kalau 5 berarti dia akan mencari 5 tetangga terdekat.
Nah, kemudian ditanya 5 tetangga terdekat itu kelasnya mana? Ya, target kelasnya apa? Oh ya, dari 5 itu ditanya, oh ternyata ada 3 yang misalnya tepat, ada 2 yang terlambat. Nah, berarti kesimpulannya adalah tepat karena sistemnya voting. Yang paling banyak itu yang menang. Ya. Kalau K-nya 7, maka nanti 7 tetangga terdekat dan seterusnya. Ya. Biasanya kalau kelasnya genap, maka K-nya disarankan ganjil. Sebaliknya kalau kelasnya ganjil, kelasnya disarankan genap. Nah. Oke, kemudian di trend, kemudian dipredik, ya ini hasilnya. Lalu tadi sudah muncul ya hasilnya. Nah, untuk menghitung akurasi, kita biasanya menggunakan namanya confusion matrix. Ya, jadi diperbandingkan antara ibaratnya kelas yang diprediksikan ya dengan kelas yang aslinya. Ya, jadi aslinya misalnya, oh data aslinya katakanlah harusnya si dengan profil ini adalah tepat waktu, ternyata diprediksikan tidak tepat waktu atau terlambat, maka itu salah dan seterusnya. Hingga nanti dari situ ada kalkulasinya, ada rumusnya lah gitu ya, dihitung akurasi. Nah, kalau di PHPML ini tinggal panggil aja akurasi skor gitu ya, nanti akan muncul tuh akurasinya berapa. Ya, kurang lebih contoh kedua nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya. Dari hasil ini terlihat bahwa data testingnya itu dia actual kelasnya, tepat waktunya itu ada 41 yang terprediksikan dengan tepat. Tapi ada juga data yang terlambat itu diprediksikan malah tepat, ada 4. Ada yang seharusnya tepat waktu diprediksikan terlambat, ada 3. Nah, dari kalkulasi ini nanti dihitung, ternyata kalau dihitung adalah akurasinya 90% atau 0,9. Ya. Itu sih contoh terkait dengan yang menggunakan PHP ML ya. Lalu ada lagi nggak ya sebentar. Clustering, ya, oke. Ini adalah clustering COVID. Cuman hasilnya masih belum sempurna. Sebentar, kita coba yang clustering COVID. Ya, ini saya punya data, ini data COVID Jakarta gitu ya, per kecamatan gitu ya, berapa yang positif, berapa yang mungkin lagi dirawat dan sebagainya, yang sembuh berapa. Nah, itu kita bisa pakai sebagai klasterisasi untuk tadi ya, katakanlah menentukan wilayah ini masuk zona apa gitu ya. Nah, dengan algoritma itu bisa dilakukan, katakanlah ini dibagi 3 nih. Dari data itu, kemudian hasil klasterisasinya adalah, oh ya, ternyata data yang ini nanti masuk klaster yang pertama. Ada 4 data nih yang masuk klaster pertama. Yang masuk klaster kedua banyak nih. Ini artinya antara yang data yang masuk dalam satu klaster yang sama itu dekat, kedekatannya tinggi ya. Datanya polanya sama. Dia hanya melihat itu. Kemudian yang ketiga, oh di sini cuma ada berapa, cukup banyak ya. Jadi ada 3 klaster. Caranya bagaimana? Sebenarnya sama aja seperti yang sebelumnya. Tinggal import datanya, kita load datanya sesuai yang diminta. Saya pakai algoritma K-means dengan K-nya 3, lalu dipanggil proses clustering. Sehingga nanti hasilnya sudah langsung muncul seperti array tadi gitu ya. Oke, saya kira itu dulu gitu kan ya. Mungkin beberapa contoh atau demonya dari algoritma machine learning pakai PHP-ML. Oh ya, yang pakai Rubix sebentar, yang pakai Rubix ini juga sama ya, pakai Rubix. Yang pakai Rubix. Ya. Nah, oke, langsung ada akurasinya. Di dalamnya juga sebenarnya sama ya, pakai Rubix, kita tinggal import kelasnya tadi, import datasetnya, saya pakai dataset Iris, kemudian di train, ya, pisah dulu datanya, training sama testing, masukin dalam train, lalu diprediksi. Secara umum sama, ya, secara umum polanya sama, ya hanya saja mungkin fungsi-fungsinya aja yang sedikit berbeda, tapi pola pengerjaannya antara 2 library ini kurang lebih sama. Ya, saya kira itu begitu, Mas Peter, silakan. Alright.
Tetap benar. Um, screen share ini mau ditutup dulu atau gimana? Boleh. Nanti kalau Oke, dibutuhkan yes. lagi juga boleh. Oke. Yes. Kita coffee break dulu dengan beberapa Ah, layanan sebentar ini. Jadi saya akan bacakan beberapa informasi berikut ini. Coffee break sebentar dan kita akan masuk ke tanya jawab. oke, siap. Siap. Oke. Kita hari ini didukung oleh Rumah Komunitas sebagai pelopor merchandise inovatif di Indonesia menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order. Penanya yang beruntung hari ini akan mendapatkan hadiah kaos. Jadi ditunggu saja Asik. kaosnya buat yang bertanya yang bagus. Dan dari Kodpolitan adalah platform belajar pemrograman secara online dengan berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Dibuka kelas online baru membuat chatbot pintar di Telegram studi kasus bot info COVID-19. Jangan-jangan PHP ini jangan-jangan. Dan bisa berkunjung ke kodpolitan.com untuk mendapatkan informasi mengenai namanya kelas Kodpolitan ini. Baik, kita akan kembali ke ruang tanya jawab dan hari ini ada pertanyaan dari Om Sindu. Oke, siap. Pertanyaannya, meskipun sudah menggunakan library, apakah perlu mempelajari seluruh algoritma dan istilah-istilah yang digunakan dalam dunia AI dan ML atau cukup sebagian saja? Oke, langsung dijawab atau langsung Boleh, ya? boleh. Ya, boleh. Oke. Iya, gini ya. Saya kira tetap kalau di ranah akademis dalam arti mungkin kalau teman-teman memang eh, lagi skripsi atau mungkin lagi tesis dan sebagainya gituan ya atau penelitian, saya kira konsep-konsep itu tetap harus dipelajari. Minimal konseptualnya lah gitu ya. Sehingga pada saat ditanya, ini algoritmanya itu jalannya gimana sih gitu ya. Itu setidaknya tahu gitu kan, setidaknya tahu oh ya ternyata KNN itu konsepnya begini, kalau NBC atau naive Bayes itu konsepnya begitu dan seterusnya. Itu juga penting pemahaman itu agar nanti fit dengan data gitu ya. Karena beberapa kali gini, kalau mahasiswa atau mungkin teman-teman yang katakanlah konsepnya kurang, tiba-tiba langsung mungkin mencoba algoritma, pada saat ditanya itu gelagapan gitu ya. Pada saat ditanya itu nggak bisa jawab nih gimana ya, nggak tahu tiba-tiba muncul aja gitu ya. Nah itu terkecuali kalau mungkin teman-teman katakanlah ini di ranah implementasi di bisnis katakanlah gitu ya. Di bisnis saya pikir mereka pastinya yang penting luaran gitu ya, yang penting outputnya bisa dipertanggungjawabkan, bisa dipercaya. Mereka nggak peduli algoritmanya apa, yang penting kan luarannya itu sesuai dengan keinginan mereka gitu ya, sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya. Pada saat itu situasi seperti itu saya kira konseptualnya ya mungkin bisa diabaikan dulu ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita tahu, karena kita bisa ibaratnya kita bisa memakai atau menggunakan sesuatu itu dengan benar pada saat kita tahu bagaimana sesuatu itu berjalan. Kita pakai motor, kalau kita nggak tahu apa itu konsep bensin, apa itu konsep bahan bakar, apa itu konsep mesin dan sebagainya secara umum aja, minimal input proses outputnya lah gitu ya, itu maka ya bisa jadi kita salah ya, mesin harusnya diisi bensin, kita masukin solar misalnya gitu, nah itu malah jadi rusak. Ya sama seperti algoritma, saya kira sama gitu. Gitu ya kurang lebih Om Peter ya. Saya juga memang testimoni memang juga lumayan tertarik dengan dunia machine learning ini. Jadi kemarin itu dibilang tadi pakai Rubik's ML itu yang saya pakai kemarin buat uji coba di kantor. Oh ya, Jadi mantap. memprediksi memprediksi customer dengan belanja ini, kalau dia belanja ini nanti customer lain yang Ya, belanja produk yang sama akan beli ini juga nggak, kira-kira kayak gitu. Ya lumayan ya. lah bikin data set, ternyata yang paling susah bikin data setnya ternyata. Oh, Iya, luar biasa. betul. Oke, tapi menarik. Nah, ini lead ke Ya, siap. pertanyaan Om Sindu yang kedua, belajar AI dan ML sebaiknya mulai dari mana? Iya kalau mau niat belajar ya mulai dari sekarang. Ah, Gitu. mulainya dari sekarang. Nggak mau
Iya, mulai dari mana? Saya kira untuk zaman sekarang gitu kan ya, itu resource sudah sangat banyak sekali gitu kan ya. Intinya sih yang penting kemauan kita gitu kan ya. Saya kira banyak sekali di internet resource yang 30 hari untuk belajar A, 30 hari belajar B dan seterusnya, itu banyak sekali gitu kan ya. Selama kita ada kemauan, saya yakin bisa lah. Mulai dari manapun nggak masalah gitu kan ya. Yang penting karena kan masing-masing saya kira punya sudah tahu lah gitu ya, saya kemampuan atau mungkin ininya di mana gitu ya. Pada saat itu sudah memahami, maka ya kita senyamannya kita aja gitu kan ya. Sama aja kayak belajar sepeda gitu kan ya. Kita belajar sepeda kita mau pakai kaki kanan dulu, mau kaki kiri dulu, mau dari kanan dari kiri nggak masalah. Yang penting kita ada kemauan gitu. Saya yakin bisa gitu. Ya. Kayaknya harus belajar statistika juga atau gimana? Statistika gini, ya alangkah baiknya iya. Kalau misal artinya kalau belajar belajar statistik kemudian belajar matematis itu lebih baik, tapi tidak harus. Ya tidak harus, itu bisa sambil jalan lah gitu kan ya. Saya pernah baca ada testimoni dari lupa lah di Twitter sih gitu kan ya, ada orang India kalau nggak salah, dia belajar mati-matian belajar sampai ambil kuliahnya untuk statistik segala macam, tapi ternyata pada saat implementasi di machine learningnya mungkin ilmu itu dia bilang, oh saya sekian tahun itu waktu saya terbuang gitu. Kenapa nggak dari dulu saya langsung belajar ini? Jadi itu secara naturalnya akan kepake. Ya, lebih baik kita langsung terjun, kemudian nanti di situ oh ya butuh ini ilmu statistik. Contoh misalnya tadi ya, kalau naik bias itu pasti dia ada konsep algoritma untuk probabilitas. Nah, yang penting kita tahu kan probabilitas itu apa. Bisa membandingkan antara data ini dan data ini. Kalau datanya ada 10, kemudian dataset totalnya ada 100, maka ya 10%. Kan konsep probabilitas kan itu aja sebenarnya. Nah, itu baru kita mungkin sedikit mendalami, sedikit belajar di sana. Saya yakin akan lebih tepat lah gitu ya, dan secara waktu ya lebih efektif gitu ya, dibanding kita harus belajar secara menyeluruh gitu ya. Gitu sih menurut saya sih gitu ya. Mungkin yang lain nggak tahu gitu ya, masing-masing punya kondisi beda-beda sih. Ya. Oke, pertanyaan berikut dari Mas Teguh Prasandi. Bagaimana meng-embed dari PHP ML atau Rubix ML ke PHP natif atau PHP framework? Iya tadi saya kan mengembed itu ya PHP native. Ya. Jadi saya kira tidak terlalu susah gitu kan ya. Itu kan sama seperti library yang lain. Kalau sudah tahu cara menggunakan framework, sudah tahu cara memanggil kelas dan sebagainya, saya kira akan mudah sekali gitu kan ya. Apalagi ini teman-teman mungkin kalau saya pribadi saya menyarankan misalnya pakailah seperti Composer atau yang lainnya ya Mas, gitu ya, karena kita tinggal ibaratnya downloadnya gampang, sudah dependensinya juga sudah ke download semua, kita tinggal pakai gitu, itu akan jauh lebih mudah gitu kan ya. Nah, saya kira itu gitu kan ya. Jadi mengembednya bagaimana ya tinggal coding aja gitu kan ya. 5-4 baris tadi gitu kan, itu tinggal ditaruh sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Saya kira itu gitu. Berikutnya dari Mas Ipin JP, tapi kayaknya ini sudah dijawab di presentasi tadi, mungkin nanti Ya, diperkuat lagi. Kalau pertanyaan siap. pertama, kalau datanya jutaan seperti Bapak tadi sampaikan, bagaimana performanya misal dibandingkan dengan bahasa lain seperti Python? Itu pertanyaan pertama. Iya, apa namanya? Tadi di awal sudah mungkin saya sampaikan gitu ya, bahwa memang ada keterbatasan karena memang lingkungan PHP itu memang tidak didesain untuk komputasi gitu ya Mas. Jadi tidak didesain untuk komputasi. PHP itu memang bagus untuk presentation layer. Nah, pada saat datanya itu banyak gitu kan ya tentunya kita harus berstrategi. Misalnya katakanlah prosesnya ada di belakang. Karena gini, yang lama dari machine learning itu proses learningnya, proses pembelajarannya, proses membangun model tadi. Ya, kalau pakai algoritma seperti katakanlah ANN, gitu, nanti itu bisa diekspor tuh. Jadi learningnya menghasilkan satu model, satu file tertentu.
Nah, file itu baru dibaca oleh PHP sebagai pada saat testing, ya pada saat testing, pada saat implementasi lah gitu, implementasi prediksinya gitu kan, prediksinya, maka itu ada di PHP gitu kan. Tapi membangun model itu bisa di belakang, entah itu pakai Python atau pakai yang lainnya, ya maka itu akan lebih cepat gitu kan ya. Beberapa dulu ada mahasiswa saya yang bikin juga untuk seperti deteksi identifikasi plat nomor gitu kan ya. Itu dia bagi dua, yang learningnya itu pakai Java kalau nggak salah waktu itu gitu kan ya. Kemudian presentation layer-nya baru pakai PHP. Jadi kita yang mungkin harus ya tadi ya fit dengan solusi dan permasalahannya tadi gitu. Saya kira itu. Pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga Mas Ipin nanti didengar kembali aja paparan Yap. dari Falihin karena setelah acara ini nanti ini akan disimpan jadi bisa diakses anytime. Oke, pertanyaan berikutnya dari Om Alexander Martius. Pertanyaannya, dengan keluarnya PHP 8, bagaimana perkembangan machine learning pada PHP ke depannya? Oke. Saya terus terang memang belum explore efeknya terhadap machine learning ya PHP 8 gitu ya. PHP 8 memang menjanjikan ada beberapa peningkatan dari sisi performa gitu ya dan juga fitur ya. Tapi sekali lagi kita harus mungkin mengakui gitu ya bahwa memang PHP itu fokusnya sekali lagi adalah, menurut saya adalah di presentation layer gitu kan ya. Artinya lebih banyak bukan untuk komputasi. Sehingga pasti ada keterbatasan ke arah sana. Pasti ada keterbatasan ke arah sana. Sehingga kita yang harus mensiasati hal tersebut gitu kan. Sehingga saya sih lebih suka PHP fokus pada ya tadi ya, mengoptimalkan dari sisi presentation layer tadi gitu ya, mengoptimalkan bagaimana proses di web dan sebagainya. Gak usah ikut-ikutan masuk ke dalam machine learning komputasi yang sedemikian ini. Nanti malah justru mengurangi ibaratnya kekuatan PHP di sisi presentation layer tadi gitu kan ya. Takutnya marah ke sana. Biarlah itu programming yang lain gitu kan ya. Saya kira itu sih gitu kan ya. PHP 8 menurut saya sih belum ada signifikan perubahannya dari sisi machine learning tadi gitu kan ya, tetap sama gitu kan ya. Mantap ya Pak. Oke, pertanyaan berikut dari Om Wawan Ngaranku Muncai. Tanya, ini kayaknya mahasiswa ini. Untuk menentukan atau memprediksi bencana banjir tiap tahun, data apa saja yang dibutuhkan? Deteksi banjir ya tinggal kita mau lihatnya apa gitu ya, misalnya kalau kadang gini, yang susah itu kadang mendapatkan datanya tadi dan juga mengolahnya gitu ya. Kalau urusan banjir itu kan bisa diprediksi dari macam-macam ya, di cuaca, dari mungkin debit air dan sebagainya ya. Nah, mendapatkan data itu yang mungkin jadi tantangan tersendiri gitu ya. Pada saat kita punya data ya kita bisa olah gitu ya. Saya kira prediksi itu bisa dilakukan gitu kan ya. Ya, artinya yang harus kita tingkatkan adalah insight atau mungkin ya sisi kreativitas dan imajinasi kita gitu ya, bahwa untuk memprediksikan atau mendeteksi sesuatu itu kira-kira apa faktor yang paling mempengaruhi. Ya, kita yang harus kaji itu dulu gitu kan ya, yang paling mempengaruhi itu apa. Ya. Kenapa misalnya katakanlah gempa itu tidak bisa diprediksi? Karena agak sulit menentukan faktor-faktor tadi. Pada saat faktornya itu ketemu, itu bisa. Nah, banjir juga sebenarnya sama. Ya, banjir itu sebenarnya juga sama. Pada saat datanya itu ada dan faktor-faktornya itu ada, maka itu bisa diprediksi. Nah, masalahnya adalah kadang itu ada beberapa faktor yang mungkin tidak bisa diambil datanya gitu ya. Kayak cuaca ya. Cuaca itu kan bisa diprediksi karena ada datanya. Pada saat ada datanya, itu kan bisa diprediksi gitu kan ya. Oh ya, sedikit ini ya gitu ya. Sebenarnya kita belajar machine learning itu kalau saya bilang ini kembali ke zaman kita lagi belajar perdukunan loh ya. Sama aja gitu ya. Kan bedanya kalau dukun atau orang pintar zaman dulu itu kan
itu bisa memprediksikan sesuatu kan, wah ini nanti hidupnya akan susah dan sebagainya gitu kan ya. Itu dukun itu sebenarnya dia punya knowledge, dia belajar, entah itu knowledge-nya berasal dari makhluk lain atau mungkin dari kakek neneknya, kan bisa jadi dari guru-gurunya gitu ya. Tapi itulah yang harus kita pelajari dan kita adaptasikan, kita implementasikan di mesin ini gitu kan ya. Contoh yang lain gitu kan ya, kayak kalau orang ramal itu sering pakai telapak tangan ya, garis tangan gitu kan ya. Itu ada. Nah, ini kan ilmunya ilmu orang-orang zaman dulu yang nggak tahu bener atau enggak gitu kan ya. Dan tapi banyak orang aja yang masih datang ke orang pintar untuk diramal telapak tangannya gitu. Jangan-jangan itu ilmiah loh. Jangan-jangan telapak tangan ini memang punya informasi gitu. Nah, penelitian yang ke arah sana itu yang saat ini mungkin diperlukan. Bagaimana knowledge yang tertanam di mungkin orang-orang pinter zaman dulu, di kakek nenek kita, itu bisa dibuktikan secara ilmiah gitu ya. Itu menarik tuh, banyak risetnya ke arah sana tuh. Oke, itu Mas. Silakan. Okay. Pertanyaan Pak Wawan jadi pertanyaan terakhir karena banyak juga yang nanya, cuman waktu kita tidak memungkinkan. So untuk menutup webinar kita kali ini, Om Solihin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman yang mungkin masih galau atau mahasiswa ya, karena PHP Indonesia sebagian besar mahasiswa, jadi mungkin mereka juga ada yang mau, jadi mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan terkait machine learning ini ke mereka. Saya kira ya tadi gitu kan ya. Pertama tentunya teman-teman itu dan kita semua gitu terus belajar lah gitu kan ya. Karena saya sendiri gitu kan ya, itu kadang merasa iri gitu kan ya, buat teman-teman yang memang punya waktu yang lebih, punya kesempatan yang besar. Saat ini itu udah sangat kesempatan terbuka luas. Tinggal kembali ke diri masing-masing untuk mau belajar, mau mempelajari gitu kan ya. Artinya tentunya berbeda dengan zaman kita dulu ya Mas Peter gitu ya. Zaman kita dulu kan resource itu juga mungkin terbatas. Kita mau belajar pemrograman, kita harus ke perpustakaan, baca buku dan sebagainya. Kalau saat ini tinggal ketik aja di YouTube, ketik aja di Google, itu keluar semua cara-caranya. Jadi jangan pernah berhenti belajar ya. Kami pun mungkin generasi yang sebelum Anda atau teman-teman semua, teman-teman mahasiswa tentunya juga kita juga akan terus belajar gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, asah terus kemampuan dan juga mungkin skill Anda gitu kan ya, karena saya yakin apapun itu gitu kan, selama itu positif, nanti suatu saat akan berguna gitu kan ya, akan bermanfaat ya untuk mungkin pekerjaan atau mungkin pada saat penelitian atau mungkin skripsi dan sebagainya gitu kan. Tidak ada hal yang tidak mungkin lah gitu kan. Semua bisa dilakukan gitu kan ya, asal kita mau berusaha. Saya kira itu Mas. Mantap sekali, wah saya juga jadi semangat dengar Om Solihin kasih semangat tuh jangan. Ya baik teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau kontak Om Solihin untuk berdiskusi dan sebagainya, nah di wallpapernya sudah ada akmadtin.net, tutorial komputer dan buku gratis. Twitter ada Akmadtin, ada Facebook, terus ada banyak, silakan. Nah itu sudah di wallpapernya, sudah ada barcode-nya juga. Jadi teman-teman yang berdiskusi, Om Solihin akan bersedia bantu pasti sebisanya Om Solihin. Baik. Terima kasih banget untuk Om Solihin yang sudah berbagi cerita dengan kita hari ini, luar biasa. Dan sebagai pengumuman PHP ID online learning berikut hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 dengan judul Data Analitik. Mungkin kelanjutan juga sedikit ada hubungannya sama machine learning. Data Analitik with DBMS, nanti pematerinya Pak Ahmad Mardiansyah. Teman-teman bisa lihat linknya dan nantikan hari Selasa minggu depan. Dan saya juga mengundang teman-teman pemateri yang mungkin bersedia ngisi di acara PHP ID on Learning untuk kontak saya via WA, via Telegram inbox. Kalau kalian mau ingin jadi pemateri, saya welcome banget karena sepanjang tahun ini saya berencana untuk bikin setiap minggu. Jadi waktu kita masih banyak sampai dengan akhir tahun ini.
Dengan demikian berakhir sudah PHP ID online learning kita Siap. kali ini. Terima kasih untuk Om Solihin dan terima kasih untuk teman-teman PHP ID yang sudah bergabung. Dan Sama-sama. yang beruntung nanti akan saya tag untuk mendapatkan kaos persembahan dari Rumah Komunitas. Terima kasih untuk waktunya dan sampai jumpa kembali. Terima kasih Om Solihin. Ya, terima kasih Om Peter. Ya, sukses selalu, sehat-sehat selalu. Amin.